istri dari Gubernur kedua Provinsi DKI Jakarta. Dan seperti buku yang saya pegang, Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta tahun 1945 sampai 2012 yang diterbitkan oleh BKKI Badan Kerjasama Kesenian Indonesia. Dan saya masih bersama dengan Tante Ivi dalam program Kenal Dekat Dengan. Secara spesial kami mengangkat profil dari almarhum Hengantung. Nah, Tante Ivi, tadi waktu pertama kali ini apa sebenarnya yang Tante rasakan waktu itu? Karena mengingat orang yang mengajak Tante ngedate adalah orang nomor 2 di Provinsi DKI Jakarta. Ya, karena saya suka panggil Om sama Pak Heng ya. Jadi dengan sendiri kadang-kadang agak kaku dengan Pak Heng. Karena biasanya di orang Manado itu kalau Om itu orang yang lebih tua dari kita kan. Jadi itu saya suka kaku sedikit dengan Om Heng. Tapi Om Heng selalu bilang, nggak apa-apa, kita kan berteman, dia bilang begitu. Jadi dia bilang nggak usah malu-malu dengan kita, itu. Kenal tahun 1961. 61 ya. Saya menikah tahun 62 akhir, Desember, 62 Desember. Di Jakarta lah ya. Baik. Waktu menjadi istri dari orang nomor 2 di provinsi ini, suka dukanya seperti apa? Ya suka dukanya sih banyak sebetulnya ya. Karena kita nggak bisa pergi seenaknya saja gitu. Karena Pak Heng sering ada rapat, sering ada pertemuan, meninjau ke sana ke sini. Jadi dia kami agak jauh begitu karena di rumah saya mesti mengurus anak, jadi dia sendiri, saya sendiri begitu. Saya nanti itu mengatakan bahwa waktu berkenalan dengan Om Heng itu di salah satu pameran di Jakarta, sekitar waktu itu Tante bekerja sebagai karyawan itu ya di salah satu kantor pemerintah. Sebenarnya cita-cita Tante menjadi apa sebenarnya? Apakah memang keinginan untuk menjadi ibu pejabat seperti itu atau apa keinginan? Sebetulnya ibu rumah tangga biasa begitu. Jadi waktu saya berkenalan dengan Heng, saya nggak sangka bahwa saya mau diajak menikah begitu. Jadi terpaksa waktu saya menikah, saya berhenti dari kantor karena dilarang oleh Pak Heng untuk bekerja. Nah, ketika saya membaca buku ini, Refleksi Pers Kepala Daerah Jakarta tahun 1945, 2000 sampai 2012 yang terakhir Bapak Fungsi Bowo ya. Nah, di halaman-halaman awal dikatakan bahwa ketika Pak Heng akan diberhentikan dari jabatan gubernur, itu Pak Heng sementara ada perjalanan tugas ke Wina ya, ke Austria. Sekalian juga untuk mengobati penyakit. Bukan. Di buku ini ditulis mengobati penyakit. Sebetulnya tidak mengobati penyakit ya, itu sebetulnya lagi dinas ke sana begitu. Tapi itu tidak sama sekali tidak mengobati mata. Karena kalau pengobatan mata itu adanya di London waktu itu. Di London. Tapi beliau tidak ke London. Tapi memang Pak Heng mempunyai penyakit mata atau bagaimana? Ya, dia mempunyai penyakit mata glaukoma. Waktu itu di Indonesia masih masih kurang ya. Jadi perawatannya perlu di luar negeri begitu. Baik. Ketika Pak Heng beberapa tahun yang lalu meninggal dunia, apakah juga diakibatkan oleh penyakit ini? Oh, dia ada sakit jantung waktu itu. Mungkin karena suasana di Jakarta yang ya waktu itu tidak menyenangkan buat dia ya. Sehingga hidupnya itu juga penuh ketakutan, penuh bimbang, macam-macam karena prasangka dari pemerintah itu waktu itu dibilanglah PKI lah, dibilang ini, bilang itu, anti pemerintah. Sehingga ya Pak Heng merasa selalu was-was saja. Hidupnya selalu penuh dengan was-was, ketakutan begitu. Sampai timbullah penyakit jantungnya itu. Begitu. Dan rasa takutnya ini diawali ketika mendapat surat pemberhentian waktu itu. Iya. Dia heran-heran, apa yang saya belum berbuat apa-apa kok sudah diberhentikan. Karena pada saat itu belum ada 1 tahun, baru kira-kira 9 bulan. Jadi Pak Heng juga bertanya, apa salah saya? Tapi memang keadaan waktu itu, sesudah itu timbullah G30S ya. Jadi Pak Heng yakin bahwa karena situasi politik yang tidak mengizinkan waktu itu. Kenapa waktu itu Pak Heng, Om Heng itu tidak bersuara, Tante?
Ya waktu itu saya juga sempat mengatakan sama Pak Heng, kenapa Pak Heng tidak bersuara, bilang apa yang sebenarnya. Lalu katanya begini, yang tidak bersuara saja seperti Bung Karno itu ditahan, apalagi saya, katanya, hanya seorang bekas gubernur DKI. Lalu dia bilang, kita nggak usah banyak ngomong, katanya. Bagaimana nanti kalau saya banyak ngomong, saya juga ditahan begitu. Dia masih kasihan dengan keluarganya, saya dan anak-anak begitu. Jadi dia bilang, sudah lebih baik kita diam aja, nggak usah banyak-banyak mulut, katanya. Biar banyak yang kita tahu, kita diam saja. Nanti ada satu waktu kalau bisa kita bicara, kita bicara. Itu saja, katanya. Baik. Waktu itu udah punya anak, Andri? Oh sudah punya anak. Anak saya lahir tahun 64. Jadi anak saya yang pertama itu sebetulnya Pak Heng waktu itu gubernur. Jadi pada saat itu anak pertama anak gubernur di DKI. Waktu itu sebelumnya nggak ada anak yang lahir waktu saat menjabat gubernur, baru Heng Ngantung. Baik, jadi baru saja menikah, memiliki bayi lah ya? Ya, bayi. Bayi dan mendapatkan surat keputusan Berhentian, ya. Apa Ya. yang terasakan waktu itu sebagai wanita, sebagai istri dan ibu bagi anak-anak? Tentunya sangat kecewa ya, kecewa dan penuh pertanyaan apa sebab gitu. Tapi karena Pak Heng tidak mau macam-macam, Pak Heng bilang dikit lebih baik kita diam saja. Gitu, kita tunggu saja waktunya, nanti kita akan bertanya, akan ada jawabannya pasti gitu. Jadi perputaran kehidupan seperti apa yang Tante dan keluarga rasakan waktu itu? Apakah dikucilkan oleh pemerintah? Kalau dikucilkan, memang kita dikucilkan waktu itu. Karena semenjak Pak Heng berhenti dari gubernur DKI, kita tidak pernah mendapat sesuatu penghargaan apapun dari Pemda ya, atau perhatian apa saja gitu ya. Malah kami dipersulit sepertinya. Pensiun, apakah seperti pensiun yang sebetulnya pensiun semenjak tahun 65 yang harus kita terima, itu nanti tahun 1980 baru kita terima pensiun. Iya, itu yang saya kecewa sekali dari pemerintah ya. Jadi kami dibiarkan begitu saja tanpa apa-apa. Kemudian untuk anak saya juga dipersulit untuk bekerja. Saya pernah melamar untuk anak saya ke kantor DKI, itu juga tidak diperhatikan, tidak dilihat suratnya, entah mungkin suratnya dibuang karena tidak ada jawaban sama sekali. Dan waktu itu anak-anak kalau mau kuliah itu selalu ditanyakan surat bebas G30S. Begitupun bapaknya, kalau kemana-mana selalu ditanyakan. Kalau mau menjenguk seorang menteri, ditanyakan dulu, Bapak ada surat bebas G30S. Itu yang selalu ditanyakan. Begitu juga terhadap anak-anak, kalau anak-anak mau kuliah, mereka menanyakan, orang tua ada surat bebas G30S. Kami selalu dipersulit waktu itu. Dengan membawa nama seorang Heng Ngantung, mantan gubernur kedua. Iya, iya. Yang kemudian dipersulit. Selalu dipersulit. Karena kebetulan kenapa dipersulit? Karena Heng Ngantung itu sebagai gubernur, jadi mereka tahu semua kan. Jadi dia seolah-olah dinyatakan bahwa Pak Heng itu terlibat G30S. Padahal sampai meninggal pun beliau tidak pernah ditahan. Baik. Jadi Tante Ivi ketika pertama kali menerima dana pensiun yang diberikan oleh negara tahun 1985, kalau boleh tahu berapa nominalnya Tante? Iya, waktu itu Pak Heng menerima 1.600.000 sekian begitu, itu pensiunnya. Tapi ketika Pak Heng Ngantung meninggal tahun 91, dengan sendiri pensiunnya dipotong, jadi sisanya hanya 830 begitu. Baik. 830. Jadi itu yang saya terima sampai saat sekarang. 15 tahun tidak mendapatkan apa-apa dari negara mengingat jasa beliau sebagai gubernur kedua di DKI Jakarta. Nah, apa usaha yang dilakukan oleh Bapak Heng Ngantung untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga? Jangan dijawab dulu, kita harus break. Dan saudara tetap bersama kami dalam program Kenal Dekat Dengan bersama Ibu Ivi